Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan nama saya Afif Mikal Arya dengan NIM 2122437 dari kelas PAI 4L. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif mengenai perjuangan tiga ulama atau sahabat dalam menuntut ilmu dari awal hingga akhir hidupnya. Yang pertama itu ialah salah satu kisah inspiratif dari para sahabat dalam menuntut ilmu itu ialah kisah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ialah sepupu Nabi Muhammad SAW dan dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling berpengetahuan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas yang masih sangat muda saat itu bertekad untuk mempelajari lebih dalam ajaran Islam. Dia sering pergi ke rumah-rumah para sahabat yang lebih tua dan lebih berpengetahuan untuk belajar dari mereka. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika dia tidur di depan rumah Zaid bin Sabit, seorang sahabat yang juga terkenal karena ilmu pengetahuannya. Abdullah bin Abbas menunggu Zaid bin Sabit di depan pintunya hingga pada pagi hari agar bisa belajar darinya. Ketika Zaid bin Sabit keluar dan melihat Abdullah bin Abbas, dia sangat terkejut dan berkata, "Wahai sepupu Rasulullah, apa yang kau lakukan di sini?" Abdullah bin Abbas pun menjawab, "Aku datang untuk belajar darimu." Zaid bin Sabit merasa terharu dan mengajarkan suatu ilmu yang dimilikinya kepada Abdullah bin Abbas. Nah, ketekunan dan semangat Abdullah bin Abbas inilah dalam menuntut ilmu itu membuatnya menjadi salah satu ulama besar dalam Islam. Dia kemudian dikenal sebagai Hibrul Ummah atau bisa disebut juga dengan tinta umat dan Turjamanul Quran, penerjemah Al-Quran, karena pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang Al-Quran dan ajaran Islam. Yang kedua itu ialah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini ialah salah satu sahabat Nabi yang memiliki nama asli Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, lahir pada 450 Hijriah di Tus, Persia. Sekarang itu bernama Iran. Dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Persia. Adapun perjuangan dia dalam menuntut ilmu di awal pendidikannya ialah ia memulai pendidikan di usia muda, belajar dari ayahnya yang merupakan seorang sufi, melanjutkan pendidikan di Nisapur di bawah bimbingan Imam Al-Juwaini, seorang ulama terkenal pada zamannya. Adapun perjalanan intelektualnya ialah setelah kematian gurunya itu, Al-Ghazali melanjutkan studinya ke Baghdad. Di Baghdad ia mengajar di madrasah yang namanya itu Nizamiyah, institusi pendidikan yang terkenal di zaman itu. Menulis banyak karya penting termasuk Ihya Ulum al-Din yang menjadi salah satu buku terpenting dalam literatur Islam. Krisis dan pencarian kebenarannya ialah dia mengalami krisis spiritual yang membuatnya meninggalkan jabatan dan kehidupannya yang nyaman waktu dia di Baghdad. Melakukan perjalanan di Damaskus, Yerusalem, dan Mekah untuk mendalami ilmu tasawuf dan membatasi krisis spiritualnya. Setelah periode ini kembali ke kampung halamannya dan mengajar serta menulis hingga akhir hayatnya. Adapun kesimpulan dari tokoh dari Imam Al-Ghazali ini ialah Imam Al-Ghazali ini adalah contoh ulama yang tidak hanya mengajar ilmu, tetapi juga mencari pemahaman yang mendalam tentang iman dan spiritualitasnya. Karyanya pun terus mempengaruhi pemikiran Islam hingga saat ini. Dan yang terakhir ialah Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini juga merupakan salah satu sahabat Nabi yang memiliki nama asli Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, yang lahir pada tahun 194 Hijriah di Bukhara, sekarang itu bernama Uzbekistan, dan wafat pada tahun 256 Hijriah di Khartan dekat Samarkand. Nah, adapun perjuangan dia dalam menuntut ilmu itu ialah di awal pendidikan. Dia kehilangan penglihatan pada usia muda, namun sembuh setelah doa ibunya. Dia memulai belajar hadis pada usia 10 tahun dan menunjukkan bakat luar biasa dalam menghafal hadis. Perjalanan ilmiahnya pun melakukan suatu perjalanan panjang ke berbagai kota seperti Mekah, Madinah, Baghdad, Kufah, dan Basrah untuk mengumpulkan hadis. Ia pun menghafal lebih dari 600.000 hadis dengan hanya 7,275 hadis yang dianggapnya sahih dan dimasuknya ke dalam karyanya yang terkenal, yaitu Sahih Al-Bukhari. Nah,
Sahih Al-Bukhari ini dedikasi dan disiplin, dikenal karena kedisiplinnya dalam menguji suatu keaslian hadis, yang dimana ia menghadapi banyak tantangan serta kesulitan, termasuk pengusiran dari kampung halamannya dikarenakan fitnah. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kisah beliau ini ialah Imam Bukhari ini adalah contoh ulama yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memverifikasi dan mengumpulkan hadis. Karyanya Sahih Al-Bukhari pun menjadi rujukan utama dalam studi hadis dan tetap relevan hingga saat ini. Nah, jadi penutup untuk ketiga tokoh tersebut, sahabat Nabi tersebut, ialah ketiga tokoh ini menunjukkan semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Mereka adalah contoh-contoh teladan bagi kita semua dalam bagaimana menghargai dan mengejar ilmu pengetahuan. Nah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya ceritakan ini bermanfaat serta menginspirasi untuk terus menuntut ilmu dengan dedikasi dan semangat yang tinggi. Salam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.